Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Isi khutbah terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Arafah getarkan hati ratusan ribu Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi ketika berusia 63 tahun. 3 bulan sebelum wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah terakhirnya di Arafah ketika menjalani ibadah haji. Ibadah ini kemudian dikenal dengan sebutan Haji Wada. Haji Wada artinya haji perpisahan. Disebut demikian karena ibadah ini menjadi haji terakhir dan satu-satunya dari Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan pada tahun 632 Masehi. Oleh karenanya, Haji Wada juga kerap disebut Hujjat al-Wada. Dikutip dari buku Samudra Keteladanan Muhammad oleh Nurul Hama Arif 24 Oktober 2022, pada momen Haji Wada ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah yang menggetarkan jiwa umat muslim. Usai mengerjakan wukuf di Padang Arafah dan memperlihatkan tata cara manasik haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil segenap kaum muslim yang hadir untuk berkumpul mengelilinginya. Beliau melakukan seruan ini dari atas punggung untanya yang bernama Al-Huswa. Seruan untuk berkumpul ini kemudian diulangi oleh Rabi'ah bin Umayyah bin Ghalaf dengan keras. Ada beberapa poin penting yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah terakhirnya di hadapan lebih dari 140.000 kaum muslim di Padang Arafah. Poin penting khutbah terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan beberapa wasiat penting bagi umat muslim sebelum kepergiannya. Semua disampaikan dalam satu waktu. Wasiat-wasiat itu ada yang terkait dengan urusan ketakwaan dan ibadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan persaudaraan antar umat muslim, penghapusan riba, larangan saling menzolimi, penghapusan dosa-dosa masa lalu, hubungan suami istri, hubungan antar manusia, pegangan atau sumber utama ajaran Islam berupa Al-Quran dan Sunnah, juga tentang warisan. Sebagai peninggalan terakhir, isi khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terbilang lengkap. Pesan yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berkaitan erat dengan pedoman untuk menghadapi tantangan umat di masa depan. Isi khutbah terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesan khutbah terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan Jarir radhiyallahu anhu. Sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda padanya, pada Haji Wada, haji perpisahan, haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir, simaklah dengan baik wahai orang-orang. Lalu beliau bersabda, jangan kalian kembali kepada kekufuran setelah aku wafat, saling bunuh dan memerangi satu sama lain. Sahih Bukhari. Setelah memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh karena itu, dengar teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia,
Sebagaimana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang muslim sebagai amanah yang suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti siapapun agar orang lain tidak menyakiti kamu pula. Ingatlah, sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu, dan Dia pasti akan membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba. Oleh karena itu, segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. Maka berjaga-jagalah supaya tidak mengikuti dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak atas para istri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka di atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah lembutlah terhadap mereka, karena sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang tidak kamu sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sembahyang 5 kali sehari. Berpuasalah di bulan Ramadan dan tunaikan zakat dan harta kekayaan kamu. Kerjakan ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah setiap muslim adalah saudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari untuk dipertanggungjawabkan di atas apa yang telah kamu kerjakan. Oleh karena itu, awaslah agar jangan sekali-kali kamu tertular dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi nabi dan rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh karena itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku ini yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Demikian isi khutbah terakhir Rasulullah SAW yang disampaikan sebelum wafat. Wallahu alam. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.